Wow, channel ini itu berhasil mendapatkan penghasilan estimasinya $2.700 ya. Atau jika dirupiahkan sekitar 45 juta setiap bulannya dari bikin konten seputar motivasi diri, pengembangan diri seperti ini hanya bermodalkan gambar, kemudian menambahkan narasi. Di sini berhasil lolos monetisasi teman-teman. Dan gak main-main, untuk subscribernya sudah tembus 404.000 subscriber, hanya upload 68 video saja. Jadi saya akan bahaskan kepada teman-teman bagaimana strategi kita untuk bikin konten seperti ini, bahkan hanya dubbing kemudian menggunakan gambar ditambahkan animasi. Terbukti di YouTube ini saat ini lolos monetisasi. Nah, jadi ini bisa dibilang YouTube ini banyak memberikan kemudahan untuk saat ini. Jadi bagaimana cara kita bikin kontennya, editingnya kita akan bahas lengkap di video kali ini. Untuk YouTube itu lebih mudah ya teman-teman, jadi bisa dibilang lebih simpel ya, hanya memanfaatkan sebuah konten short kemudian dubbing ya seputar motivasi diri. Di sini tuh berhasil lolos monetisasi, dan ini terbukti ya, konten-konten seperti ini tuh masih banyak diminati. Kita langsung masuk ke YouTube seperti ini. Nah, sebagai channel referensi ada animasi metafora ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, hanya menggunakan sebuah konten motivasi diri, pengembangan diri seperti ini. Viewsnya nggak main-main ya, mencapai 9,3 juta kali tonton, 8,8 juta kali tonton, dan 6 juta kali tonton ya. Dan estimasi penghasilannya sendiri jika kita cek dari social update ya, di sini itu mendapatkan kurang lebih sekitar $2.700 teman-teman. Jadi kalau $2.700 itu berapa rupiah sih? Jadi kita akan bedah di video kali ini ya, untuk dibikin dari penghasilannya $2.700 dikali 16.900 harga dolar saat ini ya, kurang lebih sekitar 45 juta setiap bulannya. Ini masih masuk akal ya, dengan views kurang lebih di sini tuh untuk viewsnya di sini itu jutaan ya teman-teman. Nah, di sini itu viewsnya 9,3 juta ya. Nah, bagaimana sih cara kita bikin konten seperti ini, kisah-kisah perjuangan untuk masa depan ataupun kisah motivasi seperti ini? Jika kita perhatikan dari salah satu videonya, di sini bisa kita cek ya. Seorang pria yang tidak. Nah, jadi alur cerita seperti ini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini itu sudah muncul super thanks ya, dimana di sini itu saya bisa memberikan sebuah super thanks, bisa memberikan 20.000, 50.000 ya. Dan di sini artinya ketika channel sudah muncul super thanks seperti ini, artinya sudah lolos monetisasi. Dan estimasi penghasilan kurang lebih sekitar $2.700, atau jika kita cek ini 45 juta setiap bulannya. Dan oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana strateginya buat kita bikin konten seperti tadi. Oke, jadi misalkan di sini ketika teman-teman pengen nih untuk bikin kontennya, di sini tuh kita bisa buat alur ceritanya menggunakan ChatGPT. Nah, di sini misalkan kisah inspiratif ya, kisah inspiratif coba kita cek ya, anak introvert yang pengen sukses ya, sukses seperti ini. Nah, teman-teman, di sini tuh akan dibuatkan ya untuk narasinya. Nah, di sini judul sudut kelas ke panggung dunia. Nah, jadi nama seperti ini ya. Pokoknya kita tuh tinggal bikin saja ya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen lebih simpel ya, buatkan di sini skripnya seperti ini ya. Oke, sebentar. Anak introvert yang pengen sukses. Nah, misalkan seperti ini ya, durasi 90 detik ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini akan dibuatkan ya. Jadi langkah kecil Raka adalah anak introvert yang lebih suka menyendiri di perpustakaan daripada nongkrong bareng teman-temannya. Ia jarang berbicara tapi diam-diam punya mimpi besar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi strateginya buat teman-teman semua di sini tuh nanti teman-teman tinggal di copy saja. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal di salin ya. Nah, di sini tuh seperti ini ya. Oke, kita salin, kemudian teman-teman bisa bikin suaranya itu menggunakan EventLab AI. Nah, strateginya seperti itu. Agar suara juga lebih bagus, kita pakai EventLab AI. Ya, EventLab AI seperti ini. Teman-teman tinggal login. Kita bikin dubbingnya. Tapi kalau teman-teman pengen pakai suara sendiri ya nggak masalah ya. Nah, di sini saya menggunakan EventLab AI di sini ya untuk proses pembuatan dari suaranya.
Oke, jadi di sini tinggal kita masuk, kita klik di titik 3, kemudian kita klik di text to speed ya. Jadi nanti untuk gambarnya kita dapatkan dari Pinterest ya teman-teman. Oke, di sini kita pastikan saja untuk cerita tadi, kita klik generate space. Untuk suaranya seperti ini teman-teman ya. Bisa kita tunggu. Raka adalah anak introvert yang lebih suka menyendiri di perpustakaan daripada nongkrong bareng teman. Nah, di sini teman-teman tinggal disimpan saja. Setelah kita simpan, kita sudah berhasil bikin suaranya. Nah, untuk bahan dari kontennya, teman-teman bisa masuk ke bagian dari Pinterest, ketikkan saja di sini itu animasi anak introvert ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, teman-teman tinggal cari saja seperti ini, carilah untuk yang tepat ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman tinggal simpan saja untuk gambarnya. Ini sebagai contohnya saja, teman-teman. Ya, ini teman-teman tinggal simpan saja gambarnya. Nah, di sini buat beberapa gambar nggak masalah ya. Kita klik di titik 3, kemudian kita simpan seperti ini. Misalkan di sini animasi sukses ya, kita ketikkan lagi animasi sukses. Nah, misalkan seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa nih cari bahan referensinya seperti ini. Nah, misalkan di sini tuh sukses seperti ini, bisa kerja di kantoran, jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal dicari saja untuk gambar yang sesuai. Nah, setelah kita dapatkan gambarnya, di sini kita proses editing untuk dibikin dari videonya. Dan untuk editingnya di sini cukup saya menggunakan aplikasi dari CapCut ya. Nah, kenapa saya menggunakan CapCut? Ya, ini tuh lebih simple dan juga lebih mudah ya, terkhusus buat yang masih baru. Kita klik dibikin proyek baru seperti ini, kemudian kita masukkan untuk anak introvert yang impiannya itu pengen sukses ya. Nah, misalkan seperti ini kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita atur rasionya 9:16. Kemudian di sini itu teman-teman bisa tambahkan efeknya, efek energi ya. Kita tambahkan energi. Oke, teman-teman bisa cari saja efek energi seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti teman-teman ada pergerakannya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja untuk narasinya. Oke, nggak masalah teman-teman tambahkan efek energi ini, nggak masalah ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita zoom seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk suaranya. Klik dibikin audio, kita cari nih untuk suaranya teman-teman. Oke, kita cari di event lab AI. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Raka adalah anak introvert yang lebih suka menyendiri di perpustakaan daripada nongkrong bareng teman-teman. Ia jarang bicara, tapi diam-diam punya mimpi besar. Jadi penulis terkenal. Oke, nah jadi seperti itu ya. Itu sebagai contohnya saja. Nah, kalau teman-teman pengen memunculkan teksnya agar lebih hidup, klik di bagian teks, kemudian lirik otomatis, kita pilih di bagian audio. Nah, jadi konten-konten seperti ini itu terbukti ya sampai saat ini itu masih banyak diminati teman-teman. Nah, di sini untuk teksnya itu bebas ya teman-teman, bisa disesuaikan. Di sini kita cari nih ya. Oke, kita cari untuk teks yang tepat ataupun yang sesuai. Jadi konten hanya menggunakan gambar dubbing menggunakan AI banyak lolos monetisasi. Ya, apalagi kisah motivasi, pengembangan diri, ya motivasi sukses, motivasi hidup itu banyak sekali teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini setelah seperti ini untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita bisa cek untuk hasilnya. Anak introvert yang lebih suka menyendiri di perpustakaan daripada nongkrong bareng teman-teman. Ia jarang bicara, tapi diam-diam punya mimpi besar. Jadi penulis terkenal. Nah, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal di save saja. Jadi pokoknya kata-katanya itu teman-teman bisa cari di ChatGPT. Nanti disesuaikan saja dengan kontennya. Nah, untuk gambarnya sebenarnya teman-teman bisa generate nih menggunakan Germany AI, menggunakan Kling AI, kemudian ada juga Google AI ya, iStudio itu juga ada juga ya. Jadi kalau pengen generate menggunakan AI itu lebih bagus ya. Oke, jadi di sini tinggal kita simpan saja sampai 100% ya.
Oke, tinggal kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini sudah selesai. Jadi untuk hasilnya bisa sama-sama kita cek ya. Jadi konten hanya menggunakan gambar kemudian menambahkan pergerakan, di sini berhasil lolos monetisasi. Raka adalah anak introvert yang lebih suka menyendiri di perpustakaan daripada nongkrong bareng teman-teman. Ia jarang bicara, tapi diam-diam punya mimpi besar. Jadi penulis terkenal. Oke, jadi seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang pengen cari ide konten yang lainnya, nanti bisa cek dibikin dari video saya. Di sini itu sudah saya siapkan kurang lebih dibikin dari playlist ya. Ini sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 567 video, dan termasuk ide konten yang mudah, dari yang mudah sampai yang lumayan ya teman-teman, bisa cek saja di video saya. Tetapi apa yang saya bahas di sini adalah sebuah channel yang memang benar-benar lolos monetisasi dan juga yang muncul super thanks-nya teman-teman ya. Jadi banyak, bahkan konten AI juga banyak sudah saya bahas. Banyak konten AI itu juga yang sampai saat ini itu terbukti lolos monetisasi. Dan untuk hasil riset saya ya, alhamdulillah di beberapa hari kemarin ada salah satu channel saya tembus 121.000 subscriber, kemudian juga ada yang tembus sekitar 118.000 subscriber ya, sama teman-teman ya. Jadi di sini tuh ya menggunakan teknik-teknik seperti tadi. Nah, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang baru mulai ngonten untuk di channel YouTube, tetap semangat. Jadi cari nih bahan referensi yang lagi rame ya. Jadi tentunya di sini ya konsisten kita yang paling utama. Nah, jadi untuk channel referensi tadi adalah channel dari oke sebentar ya, animasi metafora ya, dimana konten ini itu hanya memanfaatkan sebuah kata-kata bijak ataupun motivasi diri, pengembangan diri ya. Ini berhasil lolos monetisasi hanya menggunakan gambar saja, dan channel ini sudah tembus 404.000 subscriber dengan upload hanya 68 video saja. Artinya konten seperti ini itu terbukti banyak diminati. Estimasi penghasilannya jika kita cek tadi dari Social Blade ya, ini mampu mendapatkan kurang lebih sekitar $2.700 atau kurang lebih sekitar 45 juta setiap bulannya. Jadi buat teman-teman, walaupun hanya bermodalkan HP, saya sendiri juga ada laptop ya teman-teman, tapi saya lebih senang itu memang menggunakan smartphone, karena untuk editingnya juga lebih simpel, lebih mudah. Jadi apalagi untuk saat ini di perkembangan era digital saat ini banyak juga AI, dimana itu sebenarnya membantu buat teman-teman bikin konten. Nah, tetapi pastikan kalau menggunakan AI ya, pastikan teman-teman tampilkan untuk label AI-nya. Jadi kalau label AI-nya nggak ditampilkan ya takutnya nggak lolos monetisasi. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, ide konten seputar pengembangan diri, motivasi diri, berhasil lolos monetisasi, dan triknya sudah kita bahas tadi. Terima kasih, selamat sore, dan bye-bye.